Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Muhammadiyah 1 Depok, Musade, berkarakter berbudaya. Hello, 8th grader of SMP Muhammadiyah 1 Depok. How is it going there? I hope all of you are good. Alhamdulillah. It's very nice to see you again. We can meet here in an English lesson for 8th grade students of SMP Muhammadiyah 1 Depok. Baiklah anak-anakku, tahukah kalian ungkapan yang digunakan untuk mengungkapkan keharusan dan juga ungkapan yang digunakan untuk larangan dalam bahasa Inggris? Nah, dalam video pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kita akan mempelajari ungkapan yang akan digunakan dalam mengungkapkan keharusan dan juga ungkapan dalam mengungkapkan sebuah larangan. Dalam bahasa Inggris, ungkapan-ungkapan tersebut yaitu ungkapan keharusan dan ungkapan larangan disebut dengan expressing obligation and expressing prohibition. Oke, jadi nantinya anak-anakku semuanya diharapkan mampu mengungkapkan obligation dan juga mengungkapkan prohibition. Are you ready? Let's begin. Well, in this section we will learn about obligation and prohibition. To begin our lesson today, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now, pay attention to the rules. First, you have to stay tuned up to the end of this section. Kalian harus memahami video ini dari awal hingga akhir nanti. Remember, take an important notes. There will be an evaluation in the end of this section. Catatlah hal-hal yang menurut kalian penting, kemudian nantinya akan ada evaluasi pada akhir pembelajaran nanti. Don't forget to submit your assignment on time. And there will be a good point for you if you submit your assignment on time. Jangan lupa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Dan itu Miss Pari anggap sebagai keaktifan kalian dalam kelas bahasa Inggris kali ini. Well students, now I will talk more about expressing obligation and prohibition. What is that? Let's check it out. Dalam keseharian kita tentunya tidak akan bisa lepas dari hal-hal yang harus kita lakukan. Dan juga hal-hal yang mestinya tidak harus kita lakukan. Nah, dalam pembelajaran bahasa Inggris, hal-hal yang harusnya kita lakukan adalah disebut dengan obligation, yaitu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian, sebaliknya, hal-hal yang seharusnya memang tidak harusnya kita lakukan, kita sebut sebagai prohibition, yaitu larangan. Nah, manfaat dari larangan tadi dan juga keharusan tadi tentunya untuk kebaikan semua orang. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, Miss Pari akan menjelaskan mengenai obligation and prohibition. First, take a look at the pictures. Cermati gambar-gambar yang Miss Pari tayangkan berikut ini. Okay, the picture number 1. The next picture, picture number 2. The picture number 3. And the last, the picture number 4. Well, setelah kalian mencermati gambar-gambar tadi,
Miss Pari mau bertanya ini. What are the pictures about? Kira-kira tentang apa gambar tadi ya? That's right, benar sekali. Gambar tadi adalah gambar hal-hal yang harusnya kalian lakukan pada saat pandemi COVID-19. Betul? 100. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Gambar yang pertama tadi. Nah, what is the pictures about? Yeah, the pictures is about wearing a mask, wearing face mask. Nah, tentang keharusan memakai masker. Oke, kalimatnya yang harus kita buat adalah ungkapannya seperti ini. You must wear a face mask every time. Miss Pari ulangi. You must wear face mask every time. Well, let's see the picture number 2. The pictures are about, yes, that's right, washing hands. The expression there will be, you must wash your hands anytime. You must wash your hand anytime. Okay, for picture number 3, let's see. Okay, the pictures are about studying online at home. Well, the expression will be, you must study online at home. You must study online at home. The next picture, the pictures are about, yes, that's right, physical distancing. So the expression will be, you must keep distance from others. You must keep distance from others. Okay, that is the way how you say obligation in bahasa Inggris. Jadi caranya seperti itu, menggunakan kata must. You must, I must, you must study online, you must keep your distance, you must eat your food, and etc. Now, to the next session is about prohibition. Okay, what about prohibition? Let's take a look at the pictures shown here. Picture number 1. Next, picture number 2. Well, for picture number 1, what is the pictures about? Yes, that's right. The pictures are about not touching your face. So the expression will be, ungkapan kalimatnya berupa, you must not. You must not. You must not touch your face before washing your hand. You must not touch your face before washing your hands. What about the picture number 2? Nah, the picture number 2 is about, yes, larangan bersalaman. Nah, the expression will be, you must not shake hands with others. You must not shake hands with others. You must not shake hands with others. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, tadi terkait dengan obligation and prohibition, marilah kita simak video berikut ini.
Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Setelah tadi kalian menyimak video yang ditampilkan, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya dalam mengungkapkan ungkapan obligation, kita menggunakan modal, yaitu kata must. Must. Nah, pada kesempatan kali ini yang Miss Pari sampaikan yaitu obligation yang menggunakan kata must. Meskipun obligation ada banyak, bisa menggunakan kata has to ataupun have to. Akan tetapi untuk kali ini Miss Pari hanya akan membahas tentang obligation yang menggunakan modal, yaitu kata must. Kita lihat di sini. Dalam mengungkapkan obligation dengan menggunakan kata must tadi, nah dengan pola seperti ini, subjek yaitu orangnya, kemudian diikuti kata must yang harusnya ada setelah kata subjek, nah diikuti dengan kata kerja, yaitu kata kerja verb 1 tanpa ditambahi dengan apapun ya, verb 1. Jadi contohnya ada di sini. Contoh yang pertama, I must go to sleep. I must go to sleep. Kita lihat di sini, I ini sebagai subjek, subjeknya. Dan yang kedua ini adalah must, modal kata yang kita gunakan untuk membuat ungkapan keharusan dan diikuti dengan kata kerja, go. I must go. Oke, sudah sesuai dengan polanya ya. I must go to sleep. Diingat, I, subjek, diikuti dengan must, I must, diikuti dengan kata kerja, go, infinitive. I must go to sleep. Untuk contoh yang kedua, we must keep distance from others. We must keep distance. Kita lihat kembali, we sebagai subjek diikuti dengan must, we must, dan verb 1, verb infinitive, keep. Ya, tidak boleh keeping ya, keep it juga nggak boleh ya. Yang dipakai adalah keep, infinitive. We must keep distance. We, subjek, must, modal atau kata yang dipakai untuk menandakan bahwasanya itu adalah ungkapan keharusan diikuti dengan kata kerja. We must keep distance. Untuk selanjutnya nomor 3. We must stay at home. We must stay at home. We sama seperti yang nomor 2 tadi, must, oke, stay, oke, menggunakan to infinitive, ya, verb yang verb 1 yang tidak ditambah dengan apa-apa, tidak boleh ya, staying, nggak boleh. Jadi we must stay at home. Ini yang menggunakan kata kerja, kata kerja. Nah, bagaimana kalau keharusan itu menggunakan kata sifat? Contohnya apa? Contohnya ada di sini. I must be here before 7. You must be quiet. Quiet itu artinya tenang. Ya, you must be quiet. Kalian harus tenang. Nah, dalam membuat ungkapan keharusan yang menggunakan adjektif ataupun adverb, adjektif kata sifat ataupun adverb kata keterangan, maka diperlukan kata be setelah kata must. Jadi kalimatnya akan berubah. Must ada kata be, tidak hanya must saja, ya, ditambah dengan be. I must be here. 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 Here itu artinya di sini. Maka itu adalah termasuk keterangan, adverb.
menggunakan kata be. I must be here before 7. I must be here before 7. Must, oke, subject I, must, oke, be. Be. Nah, ini mengikuti setelah kata must. Here, adverb. I must be here before 7. Number 2, the example number 2, you must be quiet. You must be quiet. Kita lihat you must be, don't forget, jangan lupa, you must be quiet. Karena ini adalah kata sifat, adjective. Harus ada kata be, harus ada kata be sebelum adverb. Begitu ya. Tahu bedanya ya? Must yang ada di sini diikuti dengan kata kerja. Kemudian yang di sini diikuti dengan adjective ataupun adverb, yaitu kata sifat dan kata keterangan. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya must itu digunakan untuk keharusan, dan keharusan itu bisa menggunakan kata kerja pertama, dan yang kedua bisa menggunakan kata adjektif ataupun kata sifat seperti yang sudah Miss Pari jelaskan tadi. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai prohibition. Nah, dalam membuat ungkapan prohibition, kita biasanya menggunakan must not. Must not. Ingat, must not. Disingkat dengan mustn't. Mustn't. Must not. Must not. Mustn't. Nah, dengan kata must not tadi, nah kita bisa tarik kesimpulan seperti ini. Diawali dengan subjeknya, ya, subject. Nah, kemudian must, dan jangan lupa not setelah kata must. Kemudian diikuti dengan verb 1. Contohnya, I mustn't, I mustn't, I must not, I mustn't eat in this room. I mustn't eat in this room. Saya dilarang eat, makan, in this room, di ruangan ini. Ini adalah kalimat ungkapan melarang. I mustn't eat in this room. Eat, bukan eating, ya, eat. I mustn't eat in this room. Contoh yang kedua, kita lihat, you mustn't walk on the grass. You mustn't walk on the grass. You mustn't, must not. You mustn't walk on the grass. Kalian dilarang walk, berjalan, on the grass, di atas rumput. Ya. You mustn't walk on the grass. And the last, you mustn't bring pet here. Pet, apa ini pet artinya? Betul sekali, pet adalah hewan piaraan. You mustn't bring pet here. You, okay, mustn't, must not. Bring, membawa, okay. You mustn't bring pet here. Nah, ini adalah contoh-contoh membuat ungkapan prohibition menggunakan kata must not, mustn't. Oke, selanjutnya setelah kita memaparkan tadi tentang prohibition and juga obligation, nah saatnya anak-anakku semua berlatih menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut. Yuk kita mulai berlatihnya. Baiklah, untuk gambar yang pertama, you bla 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 go ahead. Go ahead artinya lurus. Nah, kira-kira tanda itu berarti iya, kalian harus lurus. Berarti kata yang tepat adalah
must. You must go ahead. You must go ahead. The second picture. You blah 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 enter. Dengan tanda yang seperti itu, kira-kira artinya apa ya? Betul sekali. Kalian dilarang masuk. Maka pilihan yang tepat adalah mustn't. You mustn't enter. The next picture. You turn right. Dengan gambar tanda anak panah ke kanan, berarti kalian harus belok kanan. Maka ungkapan yang benar adalah you must turn right. You must turn right. Untuk selanjutnya, you stop here. You stop here. Kita lihat di sana ada tanda stop. Berarti kalian diharuskan untuk berhenti. Untuk itu ungkapan yang tepat adalah you must stop here. Number 5. You turn left. Dengan tanda belok ke kiri dan dicoret berarti kalian dilarang belok ke kiri. Ungkapan yang tepat adalah you mustn't turn left. You mustn't turn left. Number 6. Di sana ada gambar dilarang memakai sepatu. Dan ada seorang anak yang masuk memakai sepatunya. Maka ungkapan yang tepat adalah you must take off your shoes. Picture number 7. Di sana ada papan do not walk on the grass. Dan ada orang yang melihat ada yang menginjak rumput di sana. Maka larangan yang diberikan berupa ungkapan begini, you mustn't walk on the grass. Number 8. Pada gambar tertulis please do not litter. Litter di sini artinya membuang sampah sembarangan atau membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ada anak yang membuang sampah sembarangan, maka prohibition yang tepat adalah you mustn't litter. Kamu dilarang membuang sampah sembarangan. Number 9. Pada gambar terdapat 3 orang yang sedang berada di dalam sebuah ruangan, dan ruangan itu adalah ruang perpustakaan. Di sana ada tulisan please be quiet, artinya harap tenang. Nah, ada salah satu dari mereka yang sedang tertawa. Maka prohibition yang tepat adalah you must be quiet. Kamu harus tenang. The last number. Perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar seseorang yang mau memberi makan hewan. Nah, padahal di sana ada tulisan do not feed the animal. Tidak boleh memberi makan. Maka prohibition yang tepat adalah iya, benar sekali. You mustn't feed the animal. Oke, baiklah anak-anakku semua. Setelah tadi kalian berlatih menggunakan ungkapan-ungkapan, yaitu satu ungkapan prohibition dan kedua adalah ungkapan obligation. Nah, saatnya kalian akan mencermati bagaimana ungkapan-ungkapan tersebut berada dalam sebuah percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita simak percakapannya. Have you read the research journal about coronavirus that is reported to be airborne? Yes, I have. It causes this virus to spread faster. Yes, it is true. So, what must we do to prevent the spread of this virus?
We must obey the health protocol to avoid the spread of COVID-19 suggested by the government. Yes, that is right. We have to obey the rule issued by the government. We must not ignore it. We must wear a face mask if we need to go out. We must wash our hands using soap before and after doing activities. We must also keep physical distance. What else? Remember, we must maintain our health immune system. Yes, you're right. We must eat plenty of fruits and vegetables as well as whole grains. We must also get at least 30 minutes exercise most days of the week. On the other hand, we must not smoke and drink alcohol. Let's be a good citizen by taking a part in stopping the chain of the coronavirus infection. Stay safe and healthy. Okay. Oke, dari dialog tersebut, Miss Pari ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, what is the dialogue about? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. The dialogue is about how to prevent the spread of coronavirus. The second question, what must we do to prevent the spread of coronavirus? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah menyebarnya penyakit corona? Jawabannya ada? Iya, banyak sekali. Yang pertama apa? We must obey the health protocol to avoid the spread of COVID-19 suggested by the government. Selanjutnya, we must wear a face mask if we need to go out. We must wash our hands using soap before and after doing activities. We must also keep physical distance. We must maintain our healthy immune system. We must eat plenty of fruit and vegetable as well as whole grain. We must also get 30 minutes exercises most days of the week. Itulah jawaban untuk question number 2. Pertanyaan nomor 2. Question number 3. What must we do to avoid the virus infection? Apa yang tidak boleh kita lakukan untuk menghindari virus itu menginfeksi kita? Jawabannya adalah, we must not smoke and drink alcohol. Ya, betul, ada di bagian agak terakhir dalam percakapan. Kemudian, we must not ignore it. Kita tidak boleh ignore it, mengabaikannya. Apa yang diabaikan? Berarti apa yang sudah disampaikan oleh government tadi sebagai health protocol, sebagai protokol kesehatan. Well, guys, setelah kalian mempelajari materi ini dari awal hingga akhir tadi, nah tentunya anak-anakku semua sudah bisa memahami materi tentang obligation and prohibition. Nah, kira-kira apa kesimpulan dari materi kita kali ini? Yang pertama adalah obligation. Iya, betul. Apa itu obligation? Obligation adalah betul sekali. Obligation adalah mengungkapkan sebuah keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang. Dengan menggunakan kata apa tadi? Kata must. Ya, must. Contohnya adalah you must keep distance. Yang kedua adalah tentang prohibition. Prohibition adalah bagaimana kita menyatakan melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya yang tadi kita lihat adalah kita menggunakan kata mustn't, must not. You must not touch your face before washing your hands. Oke, anak-anakku semuanya, last but not least. Nah, kita sampailah kepada evaluasi. Nah, untuk evaluasi materi kali ini bisa kalian klik pada link berikut ini. Nah, atau kalian bisa membuka deskripsi video ini, kemudian kalian klik linknya ada di sana. Well, guys, last but not least,
kita sudah belajar tentang obligation and prohibition. Oke, saatnya Miss Pari undur diri. Tapi sebelumnya, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Miss Pari. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.